Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Adriana Dia Salma dengan NIM 12300250045. Jadi di video ini aku akan membahas tentang topik yang sangat menarik di bidang ilmu kesehatan dan fisika medis, yaitu biolistrik. Jadi di video ini aku bakal menjelasin apa itu biolistrik, macam-macam gelombang, hingga berbagai isyarat kelistrikan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi simak sampai selesai ya guys. Langsung aja kita ke pengertian biolistrik. Jadi apa itu biolistrik? Biolistrik adalah fenomena kelistrikan yang terjadi secara alami di tubuh manusia. Bukan di tubuh manusia aja ya guys ya. Jadi ini tuh dia terjadi secara alami di tubuh makhluk hidup termasuk manusia, begitu maksudnya. Jadi tubuh kita itu bukan sekedar daging dan juga tulang, tapi di dalam tubuh itu terjadi aktivitas listrik yang sangat kompleks setiap detiknya. Proses ini bermula dari sel-sel tubuh, khususnya sel saraf dan sel otak. Nah, di dalam sel itu ada perbedaan konsentrasi ion seperti ion natrium, kalium, dan kalsium antara bagian dalam dan luar sel. Perbedaan konsentrasi ini menciptakan adanya beda potensial listrik. Nah, beda potensial listrik itu yang kita sebut sebagai potensial membran. Nah, ketika sel mendapat rangsangan, ion-ion ini bergerak masuk dan keluar melalui saluran khusus di membran sel, menghasilkan impuls listrik yang merambat. Nah, itulah yang kita kenal sebagai potensial aksi. Singkatnya, biolistrik itu sinyal listrik biologis yang menjadi dasar dari semua fungsi tubuh kita, mulai dari detak jantung, gerak otot, hingga aktivitas otak. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang macam-macam gelombang. Nah, di dalam dunia biolistrik dan fisika medis itu kita mengenal beberapa jenis gelombang. Secara umum, gelombang itu dibagi berdasarkan arah rambatnya dan mediumnya. Nah, yang pertama itu ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Jadi contohnya itu gelombang cahaya dan gelombang elektromagnetik. Yang kedua ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya itu sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya itu gelombang bunyi. Kemudian kita mengenal gelombang elektromagnetik. Nah, inilah yang paling relevan dalam biolistrik. Gelombang ini terdiri dari berbagai frekuensi, mulai dari gelombang radio, microwave, inframerah, cahaya tanpa, ultraviolet, sinar X, hingga sinar gamma. Dalam konteks alat medis yang memanfaatkan sinyal biologis, sinyal yang dihasilkan tubuh berbentuk gelombang listrik bolak-balik dengan frekuensi dan amplitudo yang berbeda-beda tergantung organ yang menghasilkannya. Misalnya, sinyal dari jantung berbeda dengan sinyal dari otak. Nah, perbedaan inilah yang menjadi dasar dari berbagai alat rekam medis yang akan kita bahas di berikutnya. Jadi sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu berbagai isyarat kelistrikan tubuh. Ada 7 jenis yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada EMG atau elektromiografi. Nah, EMG ini adalah rekaman aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot rangka. Otot tubuh kita itu berkontraksi karena ada sinyal listrik dari saraf motorik. Sinyal listrik inilah yang direkam oleh EMG. Alat yang digunakan adalah elektromiograf dengan 2 jenis elektroda, yaitu elektroda permukaan yang ditempel di kulit dan elektroda jarum yang ditusukkan langsung ke otot untuk hasil yang lebih detail. Nah, cara penggunaannya itu gimana? Jadi cara penggunaan elektromiograf ini, elektroda dipasang di area otot yang ingin diperiksa.
Lalu, pasien diminta untuk menggerakkan atau mengencangkan otot tersebut. Nah, ketika sinyal listrik itu muncul, kemudian direkam dan ditampilkan dalam bentuk grafik gelombang. Nah, fungsi EMG ini sangat penting dalam diagnosis penyakit neuromuskuler seperti miopati, neuropati perifer, carpal tunnel syndrome, dan ALS. Kemudian yang selanjutnya ada EKG atau elektrokardiografi. Jantung kita itu berdetak karena ada impuls listrik yang dihasilkan oleh simpul SA, sinoatrial node, alat pacu jantung alami kita. Nah, impuls ini dia tuh menyebar ke seluruh otot jantung yang menyebabkan kontraksi yang teratur. EKG merekam aktivitas listrik jantung dari permukaan tubuh. Alat yang digunakan yaitu disebut elektrokardiograf dan hasilnya disebut elektrokardiogram. Nah, cara penggunaan elektrokardiograf ini yaitu elektroda atau biasanya 10 elektroda untuk 12 sadapan ditempelkan di dada, tangan, kaki pasien. Jadi pasien hanya perlu berbaring dengan tenang. Nah, pada hasil EKG ini kita melihat gelombang P, QRS, dan T. Nah, gelombang P ini yang menunjukkan depolarisasi atrium. Kompleks QRS menunjukkan depolarisasi ventricle. Dan gelombang T menunjukkan repolarisasi ventricle. Nah, fungsi EKG ini sangat luas ya untuk mendeteksi aritmia, serangan jantung, pembesaran jantung, hingga kelainan konduksi listrik jantung. Selanjutnya yaitu ada EGG, elektrogastrografi. Nah, yang ketiga ini EGG atau elektrogastrografi adalah rekaman aktivitas listrik lambung. Ya, lambung kita itu punya aktivitas listrik. Jadi dinding lambung itu dia berkontraksi secara ritmis untuk mencerna makanan dan kontraksi inilah yang dikendalikan oleh sinyal listrik. Nah, alat yang digunakan yaitu namanya elektrogastrograf. Dengan elektroda yang ditempel di permukaan perut tepat di atas lambung. Nah, frekuensi normal aktivitas listrik lambung yaitu sekitar 3 siklus per menit ya guys. Jika ada kelainan, frekuensi itu bakal berubah. Jadi fungsi EGG digunakan untuk mendiagnosis gangguan vitalitas lambung seperti gastroparesis atau lambung tidak bergerak dengan normal, terus mual kronis, dan dispepsia fungsional. Terus yang keempat ada ENG ya, atau elektroneurografi. ENG ini merekam kecepatan dan kekuatan konduksi impuls listrik pada saraf perifer. Ini berbeda dengan EMG ya, yang merekam otot. Jadi ENG ini fokus pada sarafnya itu sendiri, dan alat yang digunakan itu namanya elektroneurograf. Jadi cara kerja elektroneurograf ini yaitu elektroda stimulasi ditempatkan di satu titik saraf, lalu elektroda perekam ditempatkan di titik lain tapi di sepanjang saraf yang sama. Nah, waktu tempuh impuls listrik dari satu titik ke titik lain itu diukur untuk menghitung kecepatan konduksi saraf. Nah, fungsi ENG itu sangat penting untuk mendiagnosis neuropati perifer, kompresi saraf seperti carpal tunnel syndrome, dan cedera saraf. Terus yang kelima ada ERG atau elektroretinografi. Nah, ERG ini merekam respon listrik retina mata kita terhadap rangsangan cahaya. Nah, retina kita itu mengandung sel fotoreseptor, terus sel kerucut dan sel batang yang menghasilkan sinyal listrik saat terkena cahaya. Alat yang digunakan namanya itu elektroretinograf. Nah, cara penggunaan alat tersebut yaitu pasien diberi tetes mata untuk melebarkan pupil
Nah, elektroda khusus yang berbentuk lensa kontak itu ditempatkan di permukaan mata. Lalu diberikan kilatan cahaya dan respon listrik retina itu akan direkam. Nah, fungsi ERG ini digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit retina seperti retinitis pigmentosa, terus degenerasi makula, dan ablasi retina. Nah, ini tuh sangat membantu dokter spesialis mata dalam menilai fungsi retina. Lalu yang keenam ada EOG atau elektrookulografi. Nah, EOG ini merekam aktivitas listrik yang berkaitan dengan gerakan bola mata. Bola mata kita itu bersifat seperti dipol listrik. Jadi bagian kornea itu bermuatan positif dan bagian retina bermuatan negatif. Nah, saat mata bergerak, perubahan orientasi dipol ini menimbulkan perubahan potensial listrik yang bisa direkam. Dan cara penggunaannya sendiri tuh seperti ini. Jadi elektroda itu ditempelkan di sisi kanan dan kiri mata untuk merekam gerakan horizontal. Lalu serta di atas dan bawah mata itu untuk gerakan vertikal. Nah, EOG sendiri itu fungsinya digunakan untuk mendeteksi gangguan gerakan mata, gangguan keseimbangan, penyakit Parkinson, serta dalam penelitian tidur untuk mendeteksi fungsi REM atau Rapid Eye Movement. EOG juga digunakan dalam teknologi antarmuka mata untuk membantu pasien dengan kelumpuhan. Terus yang selanjutnya ada EEG atau elektroencephalografi, yaitu yang paling dikenal di antara semuanya. EEG ini merekam aktivitas listrik otak dari permukaan kulit kepala. Jadi otak kita itu terdiri dari miliaran neuron kan, yang terus berkomunikasi melalui sinyal listrik. Nah, aktivitas kolektif neuron ini itu menghasilkan pola gelombang listrik yang dapat direkam. Nah, alat yang digunakan itu namanya elektroencephalograph. Dengan elektroda yang dipasang di kulit kepala menggunakan topi khusus berpola internasional 10-20 sistem, kita mengenal beberapa jenis gelombang otak. Yang pertama yaitu ada gelombang delta, itu 0,5 sampai 4 Hz saat tidurnya, dan gelombang theta itu 4 sampai 8 Hz saat mengantuk. Itu gelombang alfa 8 sampai 13 Hz saat rileks. Gelombang beta 13 sampai 30 Hz saat aktif berpikir, dan gelombang gamma itu lebih dari 30 Hz saat konsentrasi tinggi. Nah, fungsi EEG itu sangat vital untuk mendiagnosis epilepsi, gangguan tidur, tumor otak, ensefalitis, koma, dan kematian otak. Nah, EEG juga itu banyak digunakan dalam penelitian neuroscience juga, guys. Mungkin baik. Jadi kita udah membahas seluruh materi biolistrik kali ini. Jadi aku kasih rangkuman aja. Biolistrik itu adalah sinyal listrik alami yang diproduksi oleh sel-sel tubuh. Jadi tubuh kita itu menghasilkan berbagai jenis listrik yang bisa direkam dan dianalisis menggunakan alat khusus, yaitu ada EMG. EMG itu untuk otot. Terus EKG itu buat jantung. EGG itu buat lambung, ENG itu buat saraf, ERG itu untuk mata, terus EOG untuk gerakan bola mata, dan EEG untuk otak. Nah, yang tadi ERG itu untuk retina mata ya guys. Jadi pemahaman tentang biolistrik itu sangat penting dalam dunia medis karena menjadi dasar diagnosis berbagai penyakit tanpa operasi. Jadi cukup dengan merekam sinyal listrik tubuh. Jadi begitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa. Jadi cukup itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.